Selamat siang semuanya. Kita berjumpa kembali pada program pembelajaran e-learning kerjasama antara jurusan Informatika Universitas Syah Kuala dengan jurusan Teknik Informatika Politeknik Negeri Lok Sumawai. Program e-learning ini merupakan sebuah program yang didanai oleh M.Hir Dikti untuk peningkatan pembelajaran secara jarak jauh atau dikenal dengan telematika atau e-learning. Pada pertemuan hari ini kita akan mencoba membahas tentang materi, salah satu materi di struktur data dan algoritma yang dikenal dengan stack. Mari sama-sama kita akan melihat, membahas, serta berdiskusi tentang materi stack. Apa itu stack? Stack berdasarkan definisi merupakan sebuah struktur data yang memiliki karakteristik atau prinsip konsep kerjanya last in first out atau LIFO. Last in first out. Stack dapat diibaratkan atau kalau visualisasinya itu seperti susunan piring buku. Pada setiap penambahannya pasti dilakukan pada bagian teratas, dan pengambilannya juga dilakukan pada bagian yang teratas. Seperti contoh pada kedua yang tertera pada slide ini, tumpukan piring. Jelas sekali bahwa piring pertama yang kita tumpukan selalu kita bisa ambil pada saat terakhir. Tidak bisa kita mengambil piring paling bawah sebelum piring kedua, ketiga, dan piring yang terakhir yang kita tumpukan berhasil kita pindahkan. Sama halnya dengan contoh yang sebelahnya, yaitu penumpukan buku. Dengan menumpuk buku seperti ini, kita tahu bahwa buku paling bawah adalah buku pertama yang diletakkan. Dan buku paling atas adalah buku yang paling terakhir diletakkan. Jika seandainya kita hendak mengambil satu persatu buku dari tumpukan buku ini, pastilah buku yang paling terakhir kita tumpuk, buku ini yang pertama kita ambil. Konsep yang kita ceritakan tadi, yang kita jelaskan tadi, itulah konsep yang dinamakan dengan stack, yaitu konsep menggunakan last in first out. Bagaimana operasi stack yang ada di dalam konsep pemrograman? Di dalam konsep pemrograman, stack itu sendiri dia mempunyai 4 buah operasi standar. Operasi standar stack yang pertama kita kenal dengan namanya push. Push merupakan operasi atau fungsi yang digunakan untuk menambah sebuah elemen pada bagian atas stack. Push adalah fungsi atau operasi yang menambahkan elemen baru pada bagian atas stack. Ilustrasi pada gambar sebelah kanan ini, jika kita hendak menambahkan data yang baru atau elemen yang baru, operasi push akan menambahkan elemen baru selalu pada bagian atasnya.
Operasi yang kedua adalah pop. Pop merupakan operasi atau fungsi yang digunakan untuk menghapus sebuah elemen pada bagian atas stack. Kebalikan daripada fungsi push, pop menghapus atau mengambil data atau elemen pada bagian paling atas. Seperti ilustrasi yang sebelah kanan ini, fungsi pop yang akan mengambil atau yang menghapus data atau elemen yang paling atas. Operasi yang ketiga kita kenal dengan nama get. Get merupakan operasi atau fungsi untuk mengambil nilai yang paling atas daripada stack. Lagi-lagi, gets mengambil nilai yang berada pada stack yang paling atas. Dan fungsi yang terakhir adalah isEmpty. isEmpty merupakan operasi atau fungsi untuk memeriksa kondisi dari stack. Apakah stack kita sudah kosong dari data atau masih ada data di dalam stack. 4 buah operasi ini yang akan mendukung kita dalam mengimplementasikan sebuah struktur data dengan menggunakan algoritma stack. Berikut kita akan melihat bagaimana stack dan implementasinya. Kita ketahui pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang linked list dan juga array, di mana kedua materi tersebut merupakan juga materi di dalam struktur data yang mendukung kita untuk membuat sebuah struktur data. Ada namanya array dan satu lagi adalah linked list. Prinsip kerja kedua topik tersebut sama, yaitu memasukkan data secara berurutan. Namun, kedua buah materi ini memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Mari kita lihat apa kelebihan dan kekurangan dari kedua materi struktur data yang kita sebutkan tadi. Array. Array adalah struktur data yang mengizinkan kita untuk memasukkan data secara berurutan. Array dia memiliki indeks, di mana indeks tersebut diberikan secara berurutan yang dimulai dari 1 sampai dengan maksimum daripada urutan atau slot array yang kita deklarasikan. Apa kelebihan array? Dengan adanya indeks, array memiliki kelebihan untuk mengakses data secara langsung. Jika kita hendak mengakses data 9, dan kita tahu bahwa 9 itu berada pada indeks yang keempat, array dengan bantuan indeks bisa langsung mengambil nilai 9 secara cepat. Berbeda halnya dengan linked list. Apa yang terjadi pada linked list jika seandainya kita hendak mengakses nilai 9? Bisa tidak linked list mengakses secara langsung? Ternyata prinsip kerja linked list untuk mengakses data 9, kita harus mencari data tersebut yang kita awali dengan menggunakan pointer top. Pointer top
akan mengecek apakah data yang ditunjukkannya merupakan data 6 atau bukan. Kalau bukan, maka dia akan mengecek lagi data yang sebelahnya. Kalau juga bukan, dia akan mengecek data sebelahnya sampai dia menemukan data yang hendak kita cari. Proses pencarian ini sangatlah tidak efisien. Karena jika seandainya kita mengakses data yang ketiga, yaitu data 6, kita harus mengecek setiap data melalui pointer top. Dan kita tahu berarti kompleksitas programnya itu adalah big O of n. Namun berbeda halnya dengan array, seandainya kita hendak mengakses data yang keempat dengan menggunakan bantuan indeks, secara langsung kita bisa memperoleh sebuah data yang berada pada indeks yang keempat. Kelebihan array waktu saat mengakses data itu adalah kompleksitasnya adalah big O of 1 atau big O of 1. Itu kelebihan daripada array. Apa kelebihan daripada linked list? Coba perhatikan bersama-sama, seandainya kita hendak menambahkan data baru di dalam array, apa yang terjadi? Berarti kita harus menambahkan pada slot yang kelima. Datanya harus kita simpan pada slot yang kelima dengan menggunakan indeks. Beda halnya dengan linked list. Hendak menambahkan data yang baru, kita hanya tinggal menambahkan di depannya dan langsung posisi top yang akan menunjukkan ke bagian atau ke node yang baru. Kedua-duanya memiliki kelebihannya. Namun jika hendak kita menggeserkan, asumsikan seandainya array kita hendak menggeserkan 15 menjadi indeks yang kelima, nilai 6 menjadi pada indeks yang ke-6, dan nilai 2 menjadi indeks yang ke-7, dan seterusnya. Apa yang dilakukan array? Array harus memindahkan ke semua nilai di dalam slot tersebut satu persatu. Dan kita tahu pemindahannya itu sangat tidak efektif. Sedangkan linked list dengan sangat mudah. Jika kita hendak memindahkan 5 ke dalam data yang lain, tinggal kita menggunakan dengan bantuan pointer top, kita bisa langsung mengakses ke node yang kita hendak pindahkan. Jadi array, linked list sama-sama mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan array bisa mengakses secara langsung, sedangkan kelebihan linked list bisa memindahkan node secara langsung. Kekurangan array, dia tidak bisa memindahkan secara langsung datanya, sedangkan kekurangan linked list, pencarian data yang membutuhkan waktu yang sangat lama. Oke, di dalam penggunaan stack ada aplikasi dari stack. Untuk apa kita mempelajari stack dan di mana aplikasinya? Mari kita lihat salah satu aplikasi stack dengan menggunakan bahasa pemrograman C. Mungkin kita semua sudah tahu dan sudah bisa menyelesaikan tentang ekspresi aritmatika yang sederhana. Kita akan teringat kembali saat kita menyelesaikan sebuah ekspresi aritmatika sederhana waktu saat kita sekolah di SMU dulu. Misalnya 15 dikalikan dengan 3 kurang 2 dikalikan 4 tambah 10 dibagikan dengan 7. Ekspresi aritmatika sederhana ini secara
manual atau bantuan manusia, kita tahu bahwa bentuk ekspresi ini pastilah kita akan mengerjakan semua yang berada di dalam kurung dulu. Kita mengerjakan ini berdasarkan urutan kurung yang kita berikan. Nah, bagaimana seandainya ekspresi ini dikerjakan dengan menggunakan bantuan komputer? Apa yang dilakukan sehingga ekspresi ini bisa kita tahu hasilnya? Bentuk ekspresi ini di dalam bahasa pemrograman atau di bidang informatika dikenal dengan ekspresi infix. Apa itu ekspresi infix? Ekspresi infix adalah ekspresi di mana kita bisa membedakan operan-operan yang dipisahkan oleh sebuah operator. Misalnya contoh pada ilustrasi sebelah kanan pada slide kita ini. Slide ini atau ekspresi infix ini terdiri dari 4 ditambah 10. Mengapa dikatakan infix? Karena ada sebuah operator yang mengapit 2 buah operan. Jadi ini dinamakan dengan infix. Sama halnya seperti yang ini, kita tahu terdapat 2 buah operan di mana di tengah-tengahnya dipisahkan oleh sebuah operator. Itu dinamakan dengan ekspresi infix. Mari kita lihat bentuk ekspresi infix yang ada pada contoh slide yang ini. Untuk menyelesaikan kasus ekspresi aritmatika yang sangat sederhana ini, langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama mengubah ekspresi infix menjadi ekspresi postfix. Apa itu ekspresi postfix? Ekspresi postfix adalah ekspresi di mana operatornya ditempatkan setelah kedua operan. Bisa kita lihat bersama-sama, infix tadi operator berada di antara 2 buah operan, sedangkan ekspresi postfix adalah operatornya berada setelah kedua buah operan. Contoh ekspresi postfix seperti yang ini. Ini merupakan ekspresi postfix. Kembali lagi, kita bagaimana menyelesaikan ekspresi aritmatika sederhana. Langkah pertama adalah mengubah ekspresi infix ke dalam bentuk postfix. Proses konversi sebuah ekspresi infix menjadi postfix harus kita mulai dari kiri ke kanan dan diasumsikan jumlah kurung buka dan tutup bersesuaian. Langkah pertama harus kita cek adalah apakah kurung bukanya itu jumlahnya sama dengan jumlah kurung tutup. Jika sama, baru bisa mengkonversi ekspresi infix ke dalam bentuk ekspresi postfix. Ingat lagi, syarat yang kedua, kita harus mengubahnya prosesnya dari kiri ke kanan. Bagaimana algoritma pengubahannya? Yang pertama adalah jika elemen adalah sebuah operan, maka cetak operan tersebut di layar atau disimpan dalam sebuah array. Jika kita menemukan dia sebuah operan, maka kita cetak operan tersebut ke dalam layar ataupun kita bisa menyimpannya ke dalam sebuah array. Yang kedua, jika elemen adalah sebuah tanda kurung buka, maka abaikan saja. Jika kita temukan dia itu merupakan tanda kurung buka, maka kita abaikan saja. Yang ketiga, jika elemen adalah sebuah operator, maka pushkan elemen tersebut ke dalam sebuah stack. Jika kita menemukan operator, maka yang kita lakukan adalah
operator tersebut di-push atau dimasukkan ke dalam sebuah stack. Algoritma keempat, jika elemen adalah sebuah tanda kurung tutup, maka popkan stack tersebut dan cetak operan tersebut di layar atau simpan dalam sebuah array. Oke, jika seandainya yang ditemukan itu adalah tanda kurung tutup, maka perlu kita popkan stack dan kita cetak operator tersebut dimasukkan ke dalam sebuah array. Yang kelima, jika elemen telah diperiksa semua namun stack belum kosong, kita harus mempopkan sebuah elemen dalam banyak stack dan kita cetak setiap elemen yang dipop tersebut di layar atau disimpan di dalam sebuah array. Mari kita lihat bersama-sama dan mencoba bersama-sama bagaimana kita mengubah ekspresi infix ke dalam bentuk ekspresi postfix. Kita tahu ini adalah bentuk infix. Ya. Pertama yang dilakukan adalah pengecekan setiap elemen di dalam bentuk ekspresi infix dari kiri ke kanan. Lalu kita ngecek apakah jumlah tanda kurung buka sudah sama dengan jumlah tanda kurung tutup. Benar. Ekspresi ini ternyata jumlah kurung buka sama dengan jumlah kurung tutup. Jika sama, baru bisa kita mengkonversi ekspresi infix menjadi ekspresi postfix. Langkah pertama, kita menjumpai elemen 15. 15 adalah operan. Jika kita jumpa operan berdasarkan algoritma sebelumnya, yang dilakukan adalah kita get scan 15 ke dalam layar monitor atau dimasukkan ke dalam array. Lalu kita menjumpai operator. Jika jumpai operator, maka dipushkan di dalam stack. Berarti sekarang di dalam stack dia memiliki operator perkalian. Lalu yang ketiga, kita jumpa elemen kurung buka. Jika kurung buka, kita abaikan saja. Kita lakukan lagi pengecekan elemen yang keempat, jumpa dengan kurung buka, diabaikan saja. Kemudian kita jumpa elemen yang kelima, kurung buka juga kita abaikan saja. Lalu kita jumpa dengan operan 3. Operan 3 berdasarkan algoritma, jika jumpa operan maka kita get scan atau kita cetak pada layar monitor atau kita simpan di dalam sebuah array. Jumpa dengan operator minus, berarti berdasarkan algoritma pengubahan infix menjadi postfix, algoritma operator atau elemen operator harus dipushkan pada stack. Kemudian elemen selanjutnya itu adalah operan, karena kita tahu adalah 2 merupakan operan, maka kita cetak ke layar monitor atau kita masukkan ke dalam array. Lalu kita jumpa dengan kurung tutup. Yang dilakukan adalah kita harus mempopkan stack. Kita tahu tadi pop adalah sebuah operasi menghapuskan stack di dalam menghapuskan stack paling atas, antara elemen paling atas, dan kita tahu tadi elemen paling atas itu adalah operator minus. Maka setelah kita popkan, kita ambil nilai minus dan kita tampilkan pada layar monitor. Berarti sekarang stack kita, yang ada di dalam stack kita itu adalah elemen perkalian. Lalu kita jumpa dengan operator atau elemen yang berjenis operator. Yang harus dilakukan adalah pushkan ke dalam stack. Kemudian jumpa dengan elemen buka kurung buka, kita abaikan. Jumpa dengan elemen operan, kita getkan atau kita cetak.
jumpa dengan elemen plus, berarti kita pushkan ke dalam stack, lalu jumpa dengan elemen operan, kita getkan 10, lalu jumpa dengan kurung tutup. Yang harus dilakukan adalah pop. Kita tahu pada stack kita elemen teratas itu adalah penjumlahan, makanya kita popkan penjumlahan dan kita getkan di layar monitor. Jumpa lagi dengan kurung kurawal tutup, maka kita harus popkan yang paling atas, yaitu dengan perkalian tadi, dan kita tampilkan pada layar monitor. Lalu kita jumpa dengan means, kita harus mempushkan ke dalam stack. Berarti sekarang isi dalam stack kita itu adalah operator pembagian dan operator perkalian. Setelah itu kita jumpa dengan operan, kita guesskan, lalu kita jumpa dengan kurung kurawal tutup, kita popkan dan kita tampilkan di layar monitor, yaitu stack yang paling atas itu adalah operator pembagian. Lalu kita ngecek apakah di dalam ini sudah kosong apa belum. Ternyata masih belum kosong, yang terakhir itu masih ada operator satu lagi. Kalau masih belum habis, kita popkan yang terakhir dan kita tampilkan di layar monitor. Nah, inilah bentuk ekspresi postfix setelah kita konversi dari bentuk ekspresi infix. Demikian materi stack yang kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan menjadi bermanfaat dan paham bagaimana aplikasi stack dalam pemecahan atau pengkonversian antara ekspresi infix dari ekspresi infix menjadi ekspresi postfix. Terima kasih.